Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fania Daviramanda dari kelas 11 TKJ 5. Di video kali ini saya akan membahas apa itu jaringan nirkabel atau wireless, pengertian, fungsi, kekurangan dan pemanfaatannya. Yang pertama, apa itu pengertian dari wireless atau jaringan nirkabel? Jaringan wireless atau nirkabel adalah sebuah teknologi canggih yang memungkinkan sebuah koneksi tanpa adanya perangkat atau kabel. Bisa dibilang jaringan wireless atau nirkabel ini sebuah jaringan yang tanpa kabel. Jadi wireless adalah jaringan tanpa kabel. Ada dua tipe jaringan yang ada, yaitu yang pertama ada jaringan ad hoc. Ad hoc merupakan suatu jaringan yang terdiri dari dua atau lebih piranti wireless yang berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Keuntungan dari wireless ini, jaringannya itu sangat sederhana untuk mencatupnya. Caranya itu tancapkan adapter wireless ke laptop atau komputer. Konfigurasi softwarenya dan Anda pun sudah bisa melakukan komputer antar laptop. Keuntungan jaringan ad hoc yang kedua adalah jaringan ad hoc murah karena Anda tidak memerlukan sebuah wireless atau access point. Yang kedua, ada jaringan infrastruktur. Jaringan infrastruktur merupakan jaringan yang menggunakan suatu piranti Wi-Fi yang disebut access point sebagai suatu bridge antara piranti wireless dan jaringan kabel standar. Keuntungan dari wireless infrastruktur adalah kapasitas bandwidth jelas lebih besar karena koneksi setiap Wi-Fi klien hanya mengarah pada access point saja. Sedangkan keuntungan jaringan infrastruktur yang kedua adalah jangkauan perangkat access point biasanya sudah dibuat cukup besar. Ditambah lagi kita bisa memperbesar sendiri daya jangkauan dari access point. Nah, ini tuh ada kekurangan juga. Kekurangan dari ad hoc adalah masalah yang sering ditimbulkan oleh koneksi ad hoc adalah kapasitas bandwidth yang sangat terbatas, sehingga hal ini sangat memungkinkan lambatnya proses transfer data. Kekurangan ad hoc yang kedua adalah tidak hanya bandwidth, tetapi jangkauan sinyal yang dipancarkan oleh perangkat Wi-Fi adapter pada komputer klien pun tidak bisa terlalu jauh. Dan yang ketiga, kekurangan dari wireless ad hoc adalah untuk keamanan. Koneksi ad hoc ini masih sangat kurang, yaitu sebatas WEP. Sangat berbeda bila dibandingkan dengan access point yang sudah support WPA dan WPA2. Kekurangan dari wireless infrastruktur adalah kita harus menambah biaya untuk pengadaan perangkat access point, karena perangkat inilah yang menjadi pusat dari semua koneksi yang ada pada topologi infrastruktur. Komponen-komponen perangkat nirkabel. Yang pertama, ada access point. Fungsi access point ibaratnya sebagai hub atau switch di jaringan lokal yang bertindak untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel. Yang kedua, ada PoE atau Power over Internet. Berfungsi untuk mengalirkan listrik melalui kabel Ethernet atau kabel UTP atau STP. Dengan alat ini, maka Anda tidak perlu repot-repot lagi mengulur kabel listrik ke atas tower. Yang ketiga, ada box access point. Untuk melindungi access point, maka diperlukan pelindung berbentuk kotak yang terbuat dari plastik atau plat besi. Yang keempat, ada penangkal petir. Komponen ini bisa dikenal dengan lighting arrested protector. Ini dipasang pada kabel jumper antara perangkat access point dengan antena eksternal. Grounding untuk penangkal petir umumnya ditanam dengan batang tembaga hingga kedalaman beberapa meter hingga mencapai sumber air. Selanjutnya ada wireless adapter. Wireless adapter ini berupa NIC, external USB atau external PC card. NIC merupakan komponen yang paling umum untuk diinstal agar bisa berkomunikasi pada jaringan wireless. Selanjutnya, ada wireless router. Router mengirimkan paket antara jaringan. Terdapat 4 Ethernet port dan kadang terdapat pada port yang berfungsi untuk server point. Selanjutnya, ada wireless router.
Router merupakan salah satu cara untuk memperluas jangkauan atau memperkuat sinyal daripada menambahkan beberapa akses poin. Selanjutnya ada wireless bridge. Bridge bisa mentransmisikan paket dan secara terus-menerus tanpa menyebabkan terjadinya kolision. Dan yang terakhir ada antena. Biasanya, antena yang digunakan pada teknologi wireless merupakan antena omnidireksional karena omnidireksional lebih baik daripada area jangkauan. Nah, selanjutnya kita ke manfaat jaringan nirkabel atau wireless. Manfaat yang pertama itu tuh praktis. Jadi, jaringan nirkabel atau wireless ini praktis. Dengan adanya jaringan tanpa kabel, ini kita bisa menjadi lebih mudah dan praktis. Manfaat yang kedua adalah keamanan terjaga. Meskipun tanpa kabel atau wireless, akan tetapi keamanannya sangat terjaga hingga data menjadi aman. Yang ketiga, produktivitas meningkat. Bagi banyak perusahaan, jaringan tanpa kabel ini sangat penting dan mampu meningkatkan produktivitas. Yang keempat, biaya perluasan lebih kecil. Saat kamu ingin memperluas jaringan tanpa kabel, kamu tidak perlu repot lagi dan banyak biaya untuk melakukannya. Pada jaringan ini, kamu hanya perlu membeli tambahan kabel serta perangkat lainnya saja. Dan manfaat atau keuntungan terakhir dari jaringan wireless atau kabel ini adalah konfigurasi yang semakin mudah. Pada saat kamu ingin membangun sebuah koneksi atau konfigurasi tanpa perlu menyusun kembali kabel-kabel yang ada. Sekarang adalah kekurangan jaringan nirkabel. Kekurangan yang pertama adalah tingkat keamanan. Jangan salah, jaringan wireless atau nirkabel ini juga memiliki tingkat keamanan yang rendah. Proses instalasi dan pemeliharaan jaringan wireless perlu menjadi perhatian serius. Kalau tidak dilakukan dengan baik, jaringan wireless memiliki tingkat keamanan yang rentan. Hacker dapat dengan mudah terhubung ke jaringan dan data sekaligus. Kekurangan yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan transmisi data bergantung pada lokasi. Kalau kamu memperoleh sinyal wifi yang kuat, maka kamu bisa menikmati akses internet secara nyaman. Tetapi situasi berubah sebaliknya. Jika kamu mendapatkan daerah atau sinyal yang sangat lemah. Terus kekurangan yang ketiga adalah biaya awal. Biaya instalasi jaringan wireless memang relatif terjangkau. Hanya saja investasi awal yang dikeluarkan untuk membangun jaringan tersebut sangat tinggi. Alasannya jaringan wireless memerlukan perangkat yang lebih spesifik dibandingkan jaringan kabel. Kekurangan yang keempat atau yang terakhir ini adalah rawan gangguan. Kamu perlu waspada terhadap berbagai gangguan koneksi internal. Ada banyak faktor eksternal yang dapat berpengaruh pada kualitas jaringan. Di antaranya adalah hujan badai, kabut, radiasi, dan semacamnya. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf ya apabila banyak kekurangan serta cara penyampaian saya yang belepotan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.